kakak rindu loh dengan adik-adik sekalian. Kakak percaya bahwa adik-adik juga pasti rindu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kakak mau sapa dulu adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya? Apa kabarnya adik-adik? Oh, ternyata kakak nggak dengar suaranya. Kakak mau adik-adik di rumah menjawab, karena kasih Tuhan saya dapat melewati semua masalah. Oke, kakak ulang ya. Apa kabar adik-adik? Karena kasih Tuhan saya dapat melewati semua masalah. Iya adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi adik-adik. Ada sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik di rumah, sekarang kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena di sore hari ini, Tuhan tetap memberikan waktu kepada kami anak-anak KKR untuk mengikuti ibadah online kami. Ya Bapa, hadirlah di dalam pikiran kami, hadirlah di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat bergembira buat menikmati firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, sore ini kakak ditemani oleh orang-orang yang berbakat. Salah satunya adalah Kak Kerin dan juga abang-abang yang luar biasa tim multimedia loh adik-adik. Luar biasa mereka ini. Dan ada lagi satu lagi, yaitu orangnya imut-imut. Cantik loh adik-adik. Dia dari kelas anak kecil. Wah, mau tahu enggak? Ya pasti mau tahu dong. Coba kakak panggil dulu ya. Kak Piona. Mari dong. Kak Piona, ini dia. Namanya Piona. Iya Piona. Dia kelas kecil ya. Iya. Adik kita ini, kawan kita ini dia berbakat loh. Dia berbakat mengembangkan bakatnya semasa COVID-19. Apakah bakatnya ya? Coba, Kak Piona berbakat apa? Senam ya? Menunjukkan gaya ya? Oke. Kita tunjukkan gayanya ya Kak Piona sama teman-teman yang di rumah ya. Oke, inilah dia Piona Berusembiring.
Adik-adik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita Kak Piona. Iya, Piona berbakat ya kan? Iya, tentu dong. Sekarang kita bernyanyi, nyanyi Glory. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Siapkan hati dan pikiran kita ya. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sekali lagi. Tuhan Allah
Hai adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab kita. Dan juga sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita ambil sikap, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia yang boleh selalu Engkau limpahkan kepada kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan telah terpilih menjadi anak-Mu. Tuhan, terlebih kami memohon ampuni segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, layakkan kami untuk selalu menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami anak-anak-Mu agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baik, adik-adik, kita buka Alkitab kita ya. Bahan Alkitab kita kali ini kakak ambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, kitab Yohanes itu perjanjian lama perjanjian baru ya. Masih ada yang nggak tahu? Ya, perjanjian baru. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong bantuan ke orang tua, kakak atau abangnya untuk membacakan. Oke. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Udah dapat? Oke, kakak tunggu ya. Oke, udah dapat? Kakak baca ya untuk adik-adik. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini kakak ambil yaitu percaya walau tidak melihat. Nah, kakak mau adik-adik sekali lagi kita bersama-sama mengucapkan tema kita, percaya walau tidak melihat. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang tahu berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada berapa ya? Yap, ada 12 murid Tuhan Yesus. Kali ini nats firman Tuhan menceritakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Siapa lagi kalau tidak bernama Thomas? Adik-adik masih ingat kan, pada pagi-pagi sekali Maria dan perempuan lainnya datang ke kubur Yesus dan melihat
bahwa kubur Yesus itu sudah kosong dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Kemudian malaikat menyampaikan kepada Maria dan perempuan lainnya bahwa Yesus sudah bangkit, artinya Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Kemudian Maria dan perempuan lainnya memberitakan berita yang disampaikan oleh malaikat tadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Maria dan perempuan lainnya. Mereka tidak percaya. Kata mereka, masa sih orang yang udah meninggal bisa hidup kembali? Di saat itu, murid-murid Tuhan Yesus belum percaya. Dan kemudian pada suatu hari, di saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan kuasanya, yaitu dengan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik bisa bayangkan gak betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus ada di depan mata mereka, telah hidup kembali dan bangkit. Adik-adik, tapi pada waktu pertama kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di tempat tersebut. Nah, adik-adik sudah tahu kan siapa? Siapa lagi kalau bukan Thomas yang kita bicarakan. Kemudian setelah Tuhan Yesus pergi dari tempat tersebut, Thomas datang. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus lainnya memberitahu Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tapi menurut adik-adik, Thomas percaya nggak sih kalau Tuhan itu Tuhan Yesus kita telah hidup kembali? Tidak percaya, Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus telah hidup kembali. Wah, sayang sekali ya adik-adik, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah hidup kembali. Kemudian beberapa hari setelah itu, di tempat yang sama, Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan di sana Thomas ada. Betapa terkejut, takut murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus ada kembali di depan mata mereka. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada Thomas, Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk mendekat kepada Tuhan Yesus dan menyentuh Tuhan Yesus agar Thomas ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah hidup kembali. Setelah melihat Yesus dan menyentuh Yesus, akhirnya Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu kata Yesus kepada Thomas, kita ambil dari ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, sesuai dengan tema kita tadi, percaya walau tidak melihat. Nah, kakak mau bertanya sedikit kepada adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Yang ingin bercerita dengan Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Pasti kakak percaya anak-anak Tuhan mau semua bertemu dengan Tuhan Yesus kan? Nah, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu kala, kita tidak bisa menyentuh Yesus, kita tidak bisa memegang jubah Yesus, tetapi kita bisa melihat Yesus dari hati kita. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Betul nggak? Coba pegang hatinya, kita rasakan. Nah, adik-adik udah merasakan kan kalau Tuhan Yesus itu tinggal di diri kita. Ketika kita ketakutan misalnya, kita sedih, kita kemudian menghadap Tuhan Yesus dengan berdoa, dengan menceritakan segala pergumulan kita, permasalahan kita, pasti kita merasa tenang karena
Tuhan Yesus ada di dalam diri kita dan Roh Kudus selalu menyertai kita selalu. Nah, bagaimana Kak kita dapat merasakan kasih Yesus walau kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus? Gimana ya? Nah, ini dengan kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Tuhan Yesus di bumi ini. Misalnya udara segar di pagi hari, cahaya matahari yang bersinar terang di pagi hari, dan bulan yang menerangi di waktu malam. Nah, itu semua berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Kasih-Nya itu selalu menyertai kita loh adik-adik. Adik-adik harus tetap percaya walaupun Tuhan Yesus tidak dapat kita lihat, namun Dia tetap bersama-sama dengan kita. Nah, selain itu, melalui ciptaan Tuhan lainnya, kita bisa merasakan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita melalui orang tua kita. Nah, orang tua kita itu selalu menjaga kita dari kita bayi, kita balita, kita remaja, kita dewasa. Kita selalu dipelihara oleh orang tua kita kan? Nah, begitu juga Tuhan Yesus telah memelihara kita sebelum kita lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus telah memelihara kita. Nah, jadi sesuai dengan tema kita, percaya walau tidak melihat. Adik-adik, apapun yang terjadi, adik-adik dalam masa kesedihan, suka, duka, apapun itu, adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bersama-sama tinggal di dalam diri kita. Baik, amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi telah membuka dengan doa, kemudian kita akan tutup kembali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, dengan segala puji dan syukur kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Engkau telah tinggal di dalam diri kami. Kami bersyukur kami telah terpilih menjadi anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, anak-anak Tuhan yang serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, walau kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Karena firman itu yang meneguhkan kita loh. Karena itu kita harus siap selalu untuk melakukan firman ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, berani tampil beda. Firman
Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan sorga, kembali kami tidak henti-hentinya bersyukur atas kebaikan, kasih, karunia yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur di mana kami tadi telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman-Mu dan bolehlah kami menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri. Tuhan, terlebih kami memohon ampuni segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, layakkan kami untuk selalu menjadi anak-Mu. Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan, Kau selalu memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, pekerjaan, umur yang panjang, rezeki, dan Tuhan bolehlah orang tua kami mendidik kami dengan sabar sehingga nantinya kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk sekolah kami, anak-anak Tuhan yang masih SD, SMP ataupun SMA, yang sudah bertatap muka ataupun yang masih online. Tuhan, Kau selalu memberkati, kiranya setiap tugas, setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami boleh mengerti Tuhan Yesus, dan kami boleh pakai nantinya di masa depan kami Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk guru-guru KAKR. Tuhan, Kau selalu memberkati baik yang sedang dalam bekerja, yang dalam bersekolah dan lainnya. Tuhan, Engkau selalu memberkati, memberikan kesehatan, dan biarlah sukacita selalu melingkupi guru-guru KAKR dan juga anak-anak KAKR. Tuhan, berdoa juga Tuhan tidak henti-hentinya untuk Indonesia yang sedang dalam masa wabah COVID-19. Tuhan, Kau selalu memberkati pemimpin-pemimpin kami yang mengambil kebijakan, dan juga tim medis berserta dokter-dokter yang menangani agar Tuhan COVID-19 ini boleh segera berlalu, dan kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama-sama di rumah-Mu dengan teman-teman kami juga Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang sakit ataupun sedang dalam masalah. Tuhan, kiranya oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit, segala permasalahan boleh hilang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, gereja GBK Perunggun Jambi yang masih dalam masa pembangunan. Tuhan, Engkau melancarkan segala proses pembangunan, baik dana Engkau cukupkan Tuhan, dan segalanya yang diperlukan. Kiranya GBK, pembangunan gereja kami ini boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami minta, tetapi kami percaya Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan keluarga kita adalah tempat kita untuk melakukan firman Tuhan, yaitu mencintai keluarga kita. Nah, seperti nyanyian nih, ayo mari kita nyanyikan musik Kak Kerin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Hai adik-adik, sampai ketemu di ibadah Selasa depan ya. Jaga kesehatan, rajin sekolahnya. Oke, dadah.